Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Sapu Intem untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode laki-laki tua itu merawat Maiso Jenar. Selamat menikmati. Salam budaya. Dikisahkan pada episode sebelumnya, setelah Maiso Jenar mengalami pengeroyokan oleh para tokoh gerombolan golongan hitam, kemudian Maiso Jenar terperosok ke dalam jurang. Lalu Arya Saroko melihat kuda abu-abu yang ditunggangi oleh Maiso Jenar pulang sendiri ke rumahnya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita simak bersama. Wajah Wonomerto nampak berkerut-kerut. Ia agaknya sedang berpikir dan cemas. Saat kemudian dipanggilnya pengawal gerbang. Panggil Adipandan Kuning, Sawung Rono, Bantaran serta Panjawi. Suruhlah mereka membawa anak buah masing-masing 10 orang. Kami akan mencari anak Mas Maiso Jenar. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa dengan anak mas itu, perintahnya. Yang disuruhnya segera melangkah dengan tergesa-gesa ke kandang di mana kudanya ditambatkan. Dan sebentar kemudian orang itu telah meluncur di atas punggung kudanya seperti dilemparkan. Sebentar kemudian orang-orang yang dipanggil itu telah lengkap berkumpul di pendopo. Mereka mendengar keterangan singkat dari Wonomerto bahwa kuda abu-abu yang dipergunakan Maiso Jenar telah kembali tanpa pelunggangnya. Karena itu ada kecemasan kalau Maiso Jenar telah menemui sesuatu kecelakaan. Padahal hadirnya Maiso Jenar di Banyu Biru pada saat itu, pada saat Ki Ageng Gajah Suro tidak ada, sangat diperlukan untuk melindungi tanah perdikan yang sedang kehilangan pemimpinnya serta terancam bahaya dari segala penjuru. Setelah mengadakan pembicaraan sebentar, maka dibagilah pekerjaan mereka. Bantaran dan anak buahnya tetap berada di halaman itu. Sawung Rono menjadi penghubung di antara halaman itu dengan rombongan pencari yang terdiri dari Wonomerto sendiri, Pandan Kuning, Panjawi, dan anak buahnya. Mereka masing-masing telah menyiapkan alat-alat untuk mengirimkan tanda-tanda bahaya apabila setiap saat diperlukan. Sementara itu, para penjaga pun telah diperintahkan untuk memukul tanda supaya setiap laskar Banyu Biru tetap dalam keadaan siap siaga. Ketika segala sesuatunya telah siap, maka segala rombongan itu berangkat, disusul dengan rombongan Sawung Rono dengan arah yang sama, tetapi dengan kecepatan yang lebih kecil. Mereka pertama-tama menuju ke tempat mereka melihat Maiso Jenar yang terakhir kalinya, yaitu pada saat pasukan Banyu Biru akan ditarik kembali dari daerah pertempuran. Sampai di tempat itu, segera beberapa orang berusaha untuk mendapatkan jejak kaki kuda, dan ketika jejak itu diketemukan, maka mereka mencoba untuk mengikuti dengan harapan dapat memecahkan teka-teki hilangnya Maiso Jenar. Mudah-mudahan kuda itu hanya nakal saja, sehingga penunggangnya ditinggalkan lari, desis Wonomerto perlahan-lahan. Tetapi
Nyata bahwa di balik kata-katanya itu tersembunyi suatu pergolakan perasaan yang dahsyat. Dengan tekunnya mereka mencoba untuk mengikuti terus jejak seekor kuda yang mereka sangka adalah kuda yang dipakai oleh Maesha Jenar. Sebab arah kuda ini berbeda dengan arah kuda yang lain dari Laskar Banyu Biru. Kalau jejak kuda yang lain berjalan ke arah barat, maka jejak yang seekor berjalan ke arah timur. Mereka menemukan jejak ini berhenti di sebuah tempat yang agak tinggi dan yang kemudian melingkar menuju sebuah bukit di sebelah lembah. Tetapi mereka akhirnya menemukan jejak itu terputus, dan tahulah mereka bahwa kuda itu telah ditambatkan di sebatang pohon. Dari tempat itu disebarlah beberapa orang untuk menyelidik beberapa tempat dengan suatu harapan bahwa mereka akan menjumpai Maesha Jenar sedang mencari kudanya. Tetapi yang mereka jumpai adalah mengejutkan sekali. Beberapa orang yang tersebar itu ada yang sampai pada bekas daerah pertempuran antara pasukan Demak dengan Laskar Lembusuro. Di situ mereka menemukan beberapa bekas darah, senjata-senjata yang tertinggal, dan sebagainya. Sedang orang lain yang juga mencari Maesha Jenar telah sampai di atas gundukan tanah, dan mereka pun menjumpai bekas-bekas perkelahian. Seekor kuda ditemukan telah mati, yaitu kuda Lowoijo yang telah dibunuh oleh Maesha Jenar dengan pukulan tangannya. Wonomerto mendengar semua laporan itu dengan dahi yang berkerut-kerut. Otaknya berputar seperti baling-baling. Ia tidak dapat mengambil kesimpulan apapun dari apa yang telah disaksikan oleh anak buahnya. Tetapi yang pasti adalah keadaan telah menjadi semakin gawat dan sesuatu dapat terjadi atas Banyu Biru. Maka terlintaslah dalam angan-angannya bahaya dari segala penjuru siap untuk menerkam tanah perdikan yang seolah-olah sedang lumpuh itu. Setelah beberapa saat mereka tak juga mendapat suatu hasil apapun, mereka segera kembali dengan hati gelisah. Pada malam hari itu juga beberapa pemimpin Banyu Biru segera mengadakan pertemuan. Mereka membicarakan segala segi yang mungkin terjadi pada keadaan seperti itu. Akhirnya setelah mereka membahas beberapa masalah, sampailah mereka pada suatu keputusan bahwa satu-satunya kemungkinan apabila keadaan memaksa, mereka akan minta bantuan kepada Ki Ageng Lembusuro dari Pamingit. Sebab dalam pertimbangan mereka, Ki Ageng Lembusuro adalah adik Ki Ageng Gajah Suro. Tapi mereka sama sekali tidak tahu bahwa Lembusuro sendiri ternyata memegang peranan penting dalam kekisruan-kekisruan yang terjadi. Hilangnya Maesha Jenar terutama bagi Aryo Saloko terasa menekan sekali dalam dadanya. Ia telah kehilangan ayahnya dan kemudian orang yang dipercaya oleh ayahnya untuk mengasuh serta menjadi gurunya dalam olah kanuragan. Di samping itu, Maesha Jenar adalah kawan bermain yang menyenangkan. Itulah sebabnya maka kemudian ia menjadi pendiam dan selalu termenung. Ibunya yang tidak kalah sedihnya namun yang selalu berusaha untuk menghiburnya, kadang-kadang menjadi sangat cemas melihat perkembangan Aryo dari hari ke hari. Ia lebih senang menyendiri dan pergi ke tempat-tempat yang sepi.
Kadang-kadang malahan ia sama sekali tidak mau tidur di dalam rumah. Tapi untuk beberapa malam Aryo Saloko tidur di halaman belakang. Wonomerto, Penjawi, dan lain-lainnya juga telah berusaha sedapat mungkin untuk menggugah kegembiraan Aryo. Tetapi usaha mereka sama sekali tak berhasil, sehingga akhirnya mereka hanya dapat menyaksikan dengan hati cemas atas sifat-sifat Aryo yang telah berubah itu. Dalam pada itu, apa yang telah terjadi dengan Maiso Jenar? Pada saat Maiso Jenar terpelanting ke dalam jurang, ia menjadi tidak sadarkan diri dan tidak tahu apakah yang telah terjadi. Tetapi pada saat ia membuka matanya, ia telah berada di dalam sebuah pondok yang kecil, beratap daun ilalang. Pada saat itu kepalanya rasanya telah retak dan perasaan nyeri telah menjalari ke seluruh tubuhnya. Ketika Maiso Jenar mencoba untuk bergerak, sendi-sendi tulangnya terasa sakit bukan main. Akhirnya ia terpaksa mengurungkan niatnya untuk bergerak dan bangun. Yang dapat dilakukannya pada saat itu hanyalah menggerakkan kepalanya untuk melihat-lihat seluruh isi rumah itu. Tetapi di dalam rumah itu tidak dilihatnya barang apapun kecuali bale-bale tempat ia berbaring, pogo bambu dengan sebuah kendi, dan jelupak minyak di atas. Cangkul di sudut dan parang pemotong kayu terselip di dinding. Beberapa saat kemudian terdengarlah langkah perlahan-lahan memasuki ruang itu, dan muncullah dari pintu samping seorang tua yang rambutnya telah memutih, berdahi lebar, berhidung besar. Wajahnya nampak kasar dan terbakar oleh panas matahari. Tetapi sorot mata orang itu memancarkan sinar kejujuran dan kebaikan hati. Ketika orang itu melihat Maiso Jenar telah membuka matanya, nampaklah ia tersenyum lebar. Nah, Angger, rupa-rupanya Angger telah sadar, katanya. Segera Maiso Jenar tahu bahwa orang itulah yang telah menemukan dan menolongnya pada saat ia pingsan. Meskipun dengan masih agak sukar, Maiso Jenar menjawab pertanyaan. "Ya, Bapak." Orang itu mengangguk lalu duduk di balai sambungnya. "Jangan Angger bergerak dahulu, biarlah kekuatan Angger pulih." Maiso Jenar tidak menjawab, tapi ia mencoba menganggukkan kepalanya, dan sekali lagi orang tua itu tersenyum lebar. Maiso Jenar mencoba mengamati orang tua itu lebih seksama. Kecuali berdahi lebar dan berhidung besar, memang orang tua itu sama sekali tidak tampan. Tetapi tubuhnya adalah tubuh idaman bagi setiap lelaki. Mungkin karena ia harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhannya setiap hari, maka badannya masih nampak segar dan kuat. Ototnya kokoh menjalari hampir seluruh bagian tubuhnya. Orang tua itu meskipun tidak begitu tinggi, tetapi tidak pula pendek. Rupanya orang itu sadar ia sedang diamati kembali. Senyumnya yang lebar menghiasi bibirnya. "Adakah sesuatu yang aneh pada diriku?" Maiso Jenar terkejut mendengar pertanyaan orang itu. Karena itu ia segera dengan perlahan-lahan menggelengkan kepala. "Angger," sambung orang tua itu, "usahakanlah supaya Angger dapat tidur. Jangan berpikir hal yang dapat mengganggu ketentraman perasaan Angger. Di sini Angger dapat beristirahat seenaknya, sebab tidak ada orang lain yang tinggal di sini kecuali aku seorang diri.
Kembali Maisa Jenar mencoba mengangguk. Bagus, orang tua itu melanjutkan. Tidurlah atau barangkali Angger mau minum? Belum lagi Maisa Jenar menjawab, orang itu telah melangkah keluar rumah, menyambar kendi di atas pagar, dan sebentar lagi ia telah masuk kembali dengan perlahan-lahan dan sangat cermat. Ia menuangkan air kendi ke dalam mulut Maisa Jenar. Sebenarnya memang leher Maisa Jenar terasa kering sekali, seakan-akan sisi lehernya telah lekat menjadi satu dengan air yang dituangkan ke dalam mulutnya. Maka lehernya terasa menjadi sejuk, bahkan seluruh tubuhnya menjadi segar. Meskipun demikian, ia masih belum mampu untuk bangun. Jangan coba untuk bangun dahulu, orang tua itu melarangnya. Tidurlah, aku akan mencari kayu merebus air. Barangkali Angger suka air jeruk. Sudah berkata demikian, orang itu segera melangkah pergi, dan tinggallah Maisa Jenar seorang diri berbaring di dalam ruangan kecil yang kosong itu. Otaknya yang telah dapat bekerja dengan wajar sedikit demi sedikit dapat mengenal kembali apa yang telah terjadi pada dirinya. Ia merasa bersyukur bahwa ia tidak lumat terbanting ke dalam jurang, sebab kalau tidak ia pasti sudah binasa. Sebab bagaimanapun dahsyatnya kekuatan Sosrobirowo yang dimilikinya, namun untuk melawan 7 orang sekaligus agaknya ada di luar batas kemampuannya. Kemudian oleh angin yang menghembus lewat pintu di samping tempat berbaring Maisa Jenar, serta tubuhnya yang terasa sudah agak segar, maka Maisa Jenar akhirnya jatuh tertidur lagi. Ketika ia terbangun, dilihatnya orang tua itu telah duduk di sampingnya. Tangannya memegang seberkas lontar. Tanpa menoleh kepada Maisa Jenar, orang tua itu mulai membaca naskah yang tertulis di dalam lontar itu. Maka segera bergemalah lagu bait demi bait dari kidung yang berisikan sebuah cerita yang agaknya menarik hati. Pada saat itu tubuh Maisa Jenar telah mulai terasa agak kuat. Karena itu ia telah dapat berusaha untuk duduk di belakang orang tua yang sedang membaca lontar itu, yang seakan-akan tidak memperhatikannya. Bait pertama dari cerita itu menggambarkan tentang 2 orang sahabat yang pergi merantau untuk berguru kepada seorang sakti. Meskipun kedua orang itu hanyalah sahabat saja, namun mereka telah merasa dirinya lebih dari 2 orang bersaudara. Karena itu apapun yang terjadi, selalu mereka tanggung bersama. Akhirnya sampailah mereka sesuatu lembah yang amat sepi, lembah yang sama sekali tak pernah disentuh oleh kaki manusia. Di sana dijumpainya seorang petapa yang telah menjauhkan diri dari kehidupan dunia. Ia hanya tinggal mengabdikan sisa hidupnya untuk menyembah Yang Maha Agung. Kedua orang sahabat itu kemudian menyerahkan hidup matinya kepada sang pertapa sakti. Pertapa yang telah menjauhkan diri dari kesibukan manusia itu semula ragu, tetapi karena kesadaran akan pembinaan kebajikan, akhirnya kedua orang itu diterima menjadi muridnya. Diajarinya mereka berdua tentang berbagai ilmu olah batin, jaya kawijayan, dan olah kanuragan, sehingga kedua sahabat itu kemudian menjadi 2 orang yang gagah perkasa. Pertapa sakti itu mengharap agar kedua pemuda itu dapat melanjutkan dharma baktinya kepada tata pergaulan manusia, membina kebajikan dan memusnahkan kejahatan.
Adapun petapa sakti itu tak seorang pun yang pernah mengenal wajahnya serta nama yang sebenarnya, sebab ia selalu pakai topeng yang sangat kasar buatannya, berjubah abu-abu dan menyebut dirinya Pasing Singan. Mendengar nama Pasing Singan disebutkan, Maisa Jenar terkejut bukan main. Tanpa disengaja, ia mengulangi nama-nama itu sampai orang tua itu terkejut dan berhenti. Perlahan-lahan ia menoleh kepada Maisa Jenar, dan ketika ia melihat Maisa Jenar duduk di belakangnya, lagi-lagi orang tua itu tersenyum lebar. Rupanya Angger telah berangsur baik dan telah dapat duduk pula, katanya. Begitulah Bapak, jawab Maisa Jenar. Tetapi agaknya adakah yang menarik perhatian Angger dalam cerita ini? Tanya orang tua itu kemudian. Tapi ketika Maisa Jenar akan menjawab, terdengar orang tua itu melanjutkan. Aku pernah mendengar kata orang bahwa lagu dapat dipergunakan untuk banyak tujuan. Dalam peperangan, lagu dapat membangkitkan semangat bertempur dan berkorban. Seorang prajurit yang telah kehilangan semangat akan bangkit keberaniannya apabila ia mendengar sangkakala dalam irama yang menggelora. Sebaliknya, lagu akan sangat berguna pula dalam waktu bercinta